Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar
debat. Perkenalkan, saya Abdul Malik, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pengibasan ini, saya melibatkan beberapa guru di wilayah Kecamatan Bejen. Yang pertama dari unsur guru PAI dan Budi Pekerti SD Kecamatan Bejen. Yang kedua, guru kelas 1, guru kelas 4, dan kepala sekolah dari 3 SD, SDN Duren, SDN Congkrang, dan SDN Bejen. Kemudian berikutnya perwakilan dari unsur kepala sekolah dari SDN Larangan dan juga dari unsur TK Dharma Wanita Desa Congkrang. Untuk melengkapi pengibasan ini, kami juga mengajak teman-teman dari KKG, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PCOK di Kecamatan Bejen. Ibu bapak guru yang hebat, marilah kita sukseskan program Merdeka Belajar melalui pendidikan guru penggerak. Guru-guru Indonesia tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yang terhormat Ibu DR Akasih selaku Korwilda Dipura Kecamatan Bejen. Yang terhormat Ibu Yenti Indriani MPD selaku Pengawas SD Korwilda Dipura Kecamatan Bejen. Yang terhormat Bapak Suparyanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Congkrang. Yang terhormat Bapak Kadek Suharjiono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Duren. Yang terhormat Bapak Suroso SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bejen, serta Bapak Ibu Guru tamu undangan yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari ini Jumat 3 Februari 2023 pada acara pembukaan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Abdul Malik SPD. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan umum kitab. Biridhoi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususon ila hajatana. Al-Fatihah. Pembacaan kalam ilahi.
Kepada Ibu Alfia Awalila SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Selanjutnya saya atas nama keluarga besar SD Negeri Jonggrang mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, dan saya terima kasih kepada khususnya kepada kegiatan KKG PAI pada kesempatan pagi ini dalam rangka pembebasan modul 1/4 budaya positif oleh Bapak Abdul Malik SPD, calon gubernur angkatan ke-7. Dan saya mengapresiasi sekali kegiatan ini, yang mana alhamdulillah untuk SD Negeri Jonggrang mendapatkan kesempatan yang menjadi tempat di mana pembebasan tersebut, dan mudah-mudahan ini untuk kami khususnya di SD Negeri Jonggrang nanti ini akan berdampak yang sangat positif. Sambutan yang kedua yaitu dari pengawas SD Kecamatan Becen kepada Ibu DLA Yeti Indrian MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Pemberian di Suara Kecamatan Becen yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jonggrang, SD Negeri Nuril, SD Negeri Becen, dan SD Negeri Larangan yang kami hormati, Bapak dan Ibu peserta pembebasan modul 41 budaya positif yang kami hormati dan kami banggakan. Tidak lupa kepada
narasumber Bapak Abdul Malik yang akan menyampaikan kegiatan pengimbasan pada hari ini yang juga kami hormati dan kami banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan kelas di SD Negeri Congkrang tanpa ada suatu apapun juga. Tidak lupa salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai di hari yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kami mengucapkan terima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada kami pada dinas yang intinya memang calon guru penggerak angkatan ke-7 ini sudah sampai melakukan proses pada modul 1.4 tentang budaya positif yang di sana memang diharapkan mampu untuk melakukan pengimbasan kepada teman-teman guru baik itu di lingkungan sekolah maupun di kelompok kerja gurunya. Nah, pada saat ini Pak Malik ini akan menyampaikan materi apa yang sudah diterima di modul 1.4 ini. Kami ini dari dinas memberikan apresiasi yang sangat positif pada kegiatan hari ini karena memang ini alhamdulillah untuk Kecamatan Bejen tahun ini memiliki 4 CDP ya. Dari satu ini Pak Malik, kemudian 2 Pak Marianto, ini dari SD Negeri 2, kemudian Pak Widya Suprayogi ya, dari SD Negeri dan Bu Fitrian dari SD Kampung. Ini kami mengharapkan di tahun berikutnya ini banyak Bapak Ibu guru yang bergerak untuk mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Ya. Untuk yang tahap seleksi ini sekarang sudah ada 3 yang masuk, yaitu Bu Dani ya, dari SD Negeri 2, kemudian Pak Anwar ya, dari SD Kebondalem, dan satunya lagi SD Lowongu Mas Irfani ya. Monggo ini semuanya yang ada di sini juga ya, untuk kalau ada angkatan CDP untuk tahap berikutnya ya, angkatan ke-9 atau 10 ya, monggo untuk semuanya mengikuti karena itu merupakan peluang bagi Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan kompetensinya ya. Tidak harus PNS, P3K juga bisa ya, karena memang pemerintah sekarang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk berkembang mengikuti peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini memang wujud atau apresiasi dari CGP angkatan 7 ya, Pak Malik ini akan menyampaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolahnya ya, yang terkait dengan budaya positif yang diharapkan anak-anak nantinya akan makin meningkat karakternya ya, baik itu di bidang tanggung jawabnya,
ya, kerja kerasnya, gotong royongnya, ya, karakter keimanannya, ya, itu sudah dilaksanakan di kelasnya. Nah, tentunya melalui tahap-tahap yang perlu dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Malik dari kegiatan perencanaan, kegiatan sosialisasinya, sampai dengan membentuk seperti keyakinan di kelas itu bentuknya seperti apa, ya, sehingga bisa mendapatkan hasil budaya mutu yang diinginkan, budaya positif ya, yang akan direncanakan di awal. Ya. Nah, monggo itu nanti diikuti, ya. Kemudian panjenengan bisa menerapkannya pada anak didik di sekolah masing-masing. Ya. Jadi monggo untuk budaya positif itu kita terapkan sehingga anak-anak nantinya akan mampu mewujudkan siswa atau murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena memang saat ini siswa visi pendidikan itu diharapkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dalam kesempatan kali ini saya juga terus untuk mengingatkan, monggo Bapak Ibu guru saat ini baik secara pribadi maupun secara kelompok maupun secara daring maupun luring untuk berusaha terus meningkatkan kompetensi masing-masing, ya, karena di zaman atau di era milenium ini, ya, kita jangan merasa sudah nyaman, sudah mapan dengan apa yang biasa kita lakukan dalam pembelajaran, ya, namun perlu inovasi-inovasi yang sesuai dengan saat ini. Kemarin, di bulan kemarin, ya, KKGPAI itu sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan Canva, gitu. Nah, dari materi tersebut sudah diterapkan atau belum? Sudah, ya. Nah, monggo itu merupakan bentuk-bentuk kreasi, ya, yang menarik minat anak dalam belajar. Mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa merasakan, ya, pada waktu sebelum menggunakan pembelajaran berbasis Canva itu dengan setelah melaksanakan. Insya Allah pasti ada peningkatan baik dari proses maupun dari hasil pembelajarannya. Okay. Nah, monggo untuk peningkatan kompetensi panjenengan semua itu terus diasah, terus ditingkatkan, okay. Karena memang sekarang itu tuntutannya seperti itu, ya. Itu untuk kegiatan pembelajaran, termasuk ini saya menyampaikan juga ada pembelajaran berdiferensiasi, ya. Itu juga monggo sambil diterapkan karena memang di kelas kita itu anak-anak beragam. Ya, ada yang tipe visual, ya, ada yang tipe kinestetik, ya, ada yang tipe mendengar, ya. Itu semuanya memang membutuhkan gaya tersendiri. Jadi tinggal Bapak Ibu bisa mengemas pembelajaran itu sehingga semua anak yang memiliki berbagai macam tipe belajar itu bisa mengakomodir semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu juga perlu belajar dan belajar. Kemudian untuk platform Merdeka Mengajar itu juga terus diikuti, ya, karena dari situlah panjenengan itu akan makin
kreativitas ya, dalam mengajar. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena ini hari Jumat dan nantinya juga banyak materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kami cukupkan sekian dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Pengawas SD Kecamatan Bejen. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Ibu Korwil Didik Pura Kecamatan Bejen sekaligus membuka acara kepada Ibu GRA Kasmi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat GRA Ibu Yati Indrian MPD selaku pengawas Didik Pura Kecamatan Bejen, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cungkrang, Duren dan Bejen, yang dan Karangwa sebagai perwakilan dari gugus, kemudian tak lupa kepada Bapak Agus Wahyudi sebagai perwakilan dari KKG, kemudian tak lupa kepada Bapak Ibu kelas 1 dan 4 SDN Cungkrang, Duren dan Bejen yang kami hormati dan kami banggakan, semua guru PAI se-Kecamatan Bejen, kemudian tak lupa kepada Pak Abdul Malik SPDI yang akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif yang kami banggakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan untuk bisa menghadiri acara penindasan modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala SDN Cungkrang dan Ibu Pengawas tentang modul budaya positif ini. Kami hanya berpesan bahwa pada kesempatan pada hari ini, monggo nanti paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Malik untuk bisa diimplementasikan di sekolah panjenengan untuk bisa berbudaya positif dan dapat menciptakan penerapan disiplin positif yang dipraktekkan untuk menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab untuk siswa yang baik yang ditanamkan baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga sejak dini. Kemudian Bapak dan Ibu, kami mohon dukungan kepada panjenengan semuanya untuk program-program tugas Pak Malik sampai selesainya pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, dengan harapan semoga Pak Malik dan teman-teman bisa lulus sehingga dapat menambah wawasan atau pengalaman bagi Bapak Ibu panjenengan semua, juga sebagai inspirasi panjenengan untuk bisa mengikuti langkah-langkah dari teman-teman kita yang telah mengikuti calon guru penggerak pada angkatan 7 ini. Selanjutnya kami buka secara resmi untuk pembahasan
modul 1.4 tentang budaya positif pada hari ini Jumat tanggal 3 Februari 2023 saya buka secara resmi. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Korban Sampi di Kelurahan Kecamatan Becen. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara demi acara telah kami lalui menuju acara yang terakhir, yaitu doa sekaligus penutup. Akan tetapi sebelumnya saya selaku pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir dalam membawakan acara pada hari ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Solihin SAG, kami persilakan untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiyah wa kulli al-Sawihah al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan alim, hamdan yawafi ni'amal qadrulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi jamil ahwali wal ahwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha اللهم بارك على تدريجنا وتبلغنا بأسرة الرجال محمد بالحياة والفاتحة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي زدنا علما وارزقنا الرحمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسالك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجعل له من النار ورحمة الحسن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبارك لنا رمضان وذكرنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap peserta pengindasan modul 1.4 terkait atau tentang budaya positif dari kakak wilayah Kecamatan Becen, dari unsur guru kelas 1 dan guru kelas 4, dari unsur TK maupun dari unsur kepala sekolah, dan yang terakhir dari rekan-rekan KKG PJK Kecamatan Becen. Syukur Alhamdulillah pada hari ini
saya bersama para peserta masih merasakan nikmat iman Islam, masih bisa bernapas dengan gratis hadiah anugerah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, ucapan syukur itu kita lakukan dengan bacaan kalimat tahmid berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mau mengadakan perubahan, yang mau berubah untuk kebaikan dan bisa mensyukuri taubat dari beliau, dan tentunya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta pengibasan yang kami hormati, perlu kami sampaikan yang pertama bahwa saat ini saya Abdul Malik, salah satu peserta pendidikan profesi guru angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kurun waktu tahun 2022 akhir, kami telah mendapatkan modul 1, di mana modul 1 itu jeda ini harus diimbaskan, harus didesinasikan, harus ditularkan kepada guru-guru yang ada di satuan kerja masing-masing. Alhamdulillah, dan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semangat Bapak Ibu semua. Semangat Bapak Ibu semua. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Siap pembahasan pada kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak guru yang hebat, perkenalkan ini untuk budaya positif itu kira-kira di benak Ibu dan Bapak itu apa? Kami minta salah satu bisa mengungkapkan mungkin dari ini Bu Aulia. Kalau menurut saya untuk budaya positif itu adalah budaya yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita, yaitu mengarah ke kegiatan yang bermanfaat. Tepuk tangan bagi Aulia. Yang kedua dari perwakilan dan bapak-bapak, silakan Pak Solihin, kira-kira budaya positif itu di benak Pak Solihin. Itu adalah kebiasaan yang baik yang dilaksanakan oleh siswa yang berdampak positif dan baik. Terima kasih. Pak Solihin. Ibu dan Bapak guru yang hebat, inilah nanti kita akan belajar bersama terkait apa yang sudah saya dapatkan, sudah saya cerna, sudah saya pahami semaksimal kemampuan saya. Harapannya teman-teman di sini, peserta ini juga nanti bisa mengimbaskan kepada teman yang lain. Terkait pembahasan ini, dalam proses pendidikan guru penggerak itu ada proses pembelajaran, ada proses pendampingan. Kalau pembelajaran yang mengisi adalah fasilitator. Kalau pendampingan yang mengisi adalah pendamping praktek. Kebetulan untuk kami bertiga di Kecamatan Rejen, saya, Bu Fitri dan Pak Marianto, satu pendamping praktek yaitu Bu Neni Lestari, seorang salah satu guru di SPN 1 Negeri Rejen, tepatnya guru bahasa Jawa. Kemudian setelah pendampingan itu juga selain pendampingan ada pembelajaran lewat LMS
lewat akun GPKB masing-masing peserta. Kebetulan saya mendapatkan seorang fasilitator. Ini fasilitator adalah yang mengisi kaitannya dengan materi-materi atau modul dengan alur merdekanya. Guru Swida Budayati dari Lumajang, Jawa Timur. Belum tentu ketika fasilitator dari daerah yang sama, tapi kalau pengajar praktik itu pasti dari wilayah yang terdekat dengan seorang CIB itu berada. Jadi monggo yang belum mendaftar, yang belum mencoba, silakan Bapak Ibu semua dicoba. Seperti tadi yang disampaikan dalam sambutan beberapa kali di acara program tadi, termasuk ini juga pesan dari Pak Kanwira Kabupaten Temanggung bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seorang guru ada dua jalur. Jalur yang pertama itu jalur kalau dulu namanya pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Mungkin yang di ruangan ini menangani luasa. Saat ini PLPG sudah diganti dengan istilah pendidikan profesi guru. Itu PPG. Itu salah satu kegiatan dari pemerintah untuk menunjang peningkatan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Kita sebagai seorang guru apabila sudah mengikuti PLPG atau PPG, kita bisa dikatakan seorang guru yang profesi. Bagi yang belum ada tahapan-tahapannya tentunya. Kemudian untuk jalur kedua saat ini adalah melalui pendidikan guru penggerak. Itu berarti dua jalur itu untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Kemudian ada latihan-latihan atau diklat, seminar, workshop dan sebagainya yang dilaksanakan atau diadakan oleh organisasi profesi, asosiasi itu untuk menunjang yang namanya sudah kita ketahui bersama namanya PKB. Jadi ada dua unsur, yang pertama unsur pengembangan diri, yang kedua unsur PIKI. Yang pengembangan diri bisa lewat sekolah, yang kedua PIKI bisa lewat publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Itu peningkatan di luar jalur itu. Tapi yang gede itu yang pertama muaranya mendapatkan tunjangan profesi, yang kedua mungkin ini kalau angkatan 7 mulai diplot untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, atau gampangnya itu mendaftar guru penggerak atau jadi kepala sekolah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya istilahnya pemimpin pembelajaran itu bisa di mana saja, bisa di kelas, bisa di lingkup satuan masyarakat maupun di satuan pendidikan. Gampangnya itu dinai data kepala sekolah. Padahal bukan itu. Dan jangan takut Bapak Ibu semua. Ikut pendidikan guru penggerak itu bukan sebuah merepotkan atau membuat susah, tapi usaha kita, ikhtiar kita untuk turun serta membantu program pemerintah, turun serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Kemudian untuk paket modulnya ada 3, ada 1, 2, 3. Ada paradigma visi guru penggerak, yang kedua praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian ada pemimpin pembelajaran. Nah ini materi-materi ini mulai angkatan 5, 6, 7 diberikan materi tentang supervisi. Karena itu bisa disebut seorang pemimpin pembelajaran. Untuk GP-GP yang terdahulu mungkin belum selengkap materinya ketika GP-GP berikutnya. Mungkin GP-GP angkatan yang berikutnya setelah 7 mungkin bisa ditambah materi-materi atau modulnya. Untuk pendidikan itu sendiri tertulis 6 bulan lamanya. Dari awal tahun ini sampai Juni diperkirakan selesai itu 2 modul. Yang mana modul 1 itu nanti sudah kami sampaikan untuk sudah diselesaikan di akhir tahun 2022. Ibu dan Bapak Guru yang hebat, kami ingin menyampaikan terkait dengan refleksi filosofi pendidikan di modul 1.1, kemudian nilai-nilai
dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan pengusaha penerima budaya positif. Nah, pada kegiatan ini yang diimbaskan yang terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif yang bagaimana nanti kita belajar bersama-sama. Nah, nanti disinggung pada kesempatan ini tentang refleksi filosofi pendidikan nasional dari seorang tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjadi panutan bagi kita semua dalam hal filosofi pendidikan. Terlebih digerakkannya Merdeka Belajar, yang mana salah satu bentuknya adalah lewat platform PNN. Di PNN ini menjadi materi yang nomor 1. Monggo nanti dibedah bersama atau dikaji bersama. Kemudian untuk budaya positif pengimbasan ini untuk yang kami lakukan harapannya yang pertama terkait dengan pemahaman konsep. Nanti bisa kita kaji bareng-bareng ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ini yang susah, pengalaman dan pembelajaran. Ini singkatnya ini prakteknya. Yang atas kita sinau bareng-bareng konsepnya. Yang kedua setelah disinaui yang dipraktek atau diimplementasikan. Ini tadi juga pesan dari Ibu Komil agar apa yang sudah didapat untuk segera diterapkan. Untuk pemahaman konsep budaya positif ada 7 materi atau 7 sub pembahasan yang nanti kita akan bersama-sama pelajari bersama. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Iki mungkin nono guru sing dalam nanti dari wajahnya maupun kesehariannya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif tadi sudah disinggung oleh Bu Kasri selaku Covid dan Bu In. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 nanti. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Kemudian yang berikutnya untuk pemahaman konsep budaya positif yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Guru yang hebat, nanti pada pembahasan ini saya sudah merancang agar kita nanti bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi terkait penanganan kasus yang terjadi pada peserta didik kita atau murid kita. Nanti secara kelompok Bapak Ibu semua bisa memberikan istilahnya deskripsi ketika ada kasus seperti ini bagaimana menyelesaikannya. Ini untuk konsep ini. Yang pertama kita singgung bersama-sama perubahan paradigma belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian desain strateginya, pendidikan berpihak pada murid. Ada beberapa diksi yang kita pakai, di antaranya murid, kemudian apalagi siswa, kemudian peserta didik, kemudian anak, itu banyak. Tinggal penggunaannya saja. Ketika ngisi NIS sekarang NIPD, kemudian itu peserta didik. Ketika berbicara langsung, kemudian ketika menyebutkannya forum yang seperti guru penggerak ini, istilah yang sering muncul adalah murid dan sebagainya. Itu berpihak pada murid. Kita akan memahami pemaknaan dan penghayatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama terkait dengan istilah semboyan ing ngarsa sung tuladha. Itu berarti ada yang tahu artinya ing ngarsa sung tuladha. Di depan kita memberikan contoh, ampun diakoni, ngajar tapi boten dilakoni. Sebagai seorang pendidik dan pengajar senantiasa harus memberikan
keteladanan yang baik atau uswatun hasanah. Kemudian dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan baik sikap, perkataan maupun perbuatannya. Pak Pulau dengan berlatih ikhtiar berusaha. Yang tadinya seperti ini dirubah seperti ini. Yang tadinya secara perkataan seperti ini dirubah seperti ini. Tidak serta-merta langsung berubah seperti yang pada konsep ini. Yang penting kita sudah tahu bahwa ketika di depan kita menjadikan sebagai seorang yang baik atau suri toladan atau percontohan perkataan, perbuatan maupun tingkah laku kita. Kemudian yang kedua, engmatio mangunkarso. Sebagai seorang pendidik dan pengajar senantiasa ditenangkan menjadi rekan sekaligus pamong bagi murid dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu semuanya harus memposisikan sebagai pamong, friendly, bestie, mamong. Ketika dikeluh anak mengeluh pada kita mendengar serta mereka egois dan sebagainya. Jika anak ingin seorang gurunya dekat dengan anak, tapi ada lagi mungkin yang ada batasan tertentu. Kemudian yang ketiga terkait dengan engmatio mangunkarso, kemudian tuturi hada yani. Sebagai seorang pendidik dan pengajar senantiasa hadir memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan yang baik kepada muridnya setiap pembelajaran yang dilaksanakan, baik sikap, perkataan maupun perbuatan. Mungkin perlakuan di satuan TK, SD, SMP, SMA, masing-masing jenjang mungkin berbeda cara memberikan motivasinya. Mungkin kalau anak-anak kelas rendah itu lebih baik lewat bahasa atau lewat contoh. Kalau anak kelas rendah lebih baik lewat contoh. Dan jangan memberi dorongannya lewat contoh. Ini sudah langsung ingat sentulodo, ingat mangunkarso tuturi handayani. Tuturi handayani juga dipakai sebagai semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia karena terilhami dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat, selain tiga pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah sering kita dengar, itu yang keempat, pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu sebagai seorang pendidik dan pengajar harus memposisikan murid sebagai pusat pembelajaran dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar pembelajaran menyenangkan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ini kadang kita tidak terkontrol karena malah menjadi objek. Anak itu menjadi subjek, pusat untuk kita dalam pembelajaran. Menghambat istilahnya, bukan menyembah seperti ketika. Ini banyak yang salah paham bahwa pendidikan yang menghambat pada anak itu berkonotasi negatif, tapi tidak. Ini maksudnya kita melayani, dan juga nanti menjadi pamong dan sebagainya. Untuk yang kelima, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zamannya. Ini filosofi paradigma yang harus kita ubah. Kami ulangi, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zamannya. Sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi kita mengajar di pesisir utara Pantura berbeda dengan kita mengajar di daerah pegunungan. Cara perilakunya, termasuk kita bisa menilai beberapa muatan lokal di wilayah Jawa Tengah. Semisal di Temanggung, muatan lokal yang kita tujuannya itu pendalaman kitab suci. Kemudian diekspos ke ekstrakurikulernya, ada jalan Jepang, ada seni anyaman. Ketika kita melihat ke kota Pekalongan misalkan, ada seni
batik dan membatik. Jadi ada seni batik dan membatik. Kemudian di Blora Tembang Mojokerto itu diakui jam mengajar. Ini berbeda. Kemudian anak dari daerah Indonesia dengan daerah negara lain juga berbeda sesuai kodrat alam dan zamannya. Dulu ketika kita mengingatkan pada anak mungkin menggunakan bahasa yang simpel. Sekarang malah dibalik. Awalnya diri sendiri mungkin anak ini misalkan bahasa-bahasa viral yang mengikuti sosial media, misalkan kamu nanya itu kita harus mengikuti itu sesuai kodrat alam dan zamannya. Dan hal-hal seperti itu nanti kekuatan anak diharapkan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keenam, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Yuk monggo bareng-bareng melalui budi pekerti kita mencoba paradigma ini agar kita pada peserta didik kita paling tidak ini pada tahapan create atau menciptakan karya, sebuah karya. Mungkin tidak di satuan pendidikan yang Bapak Ibu guru mengajar, mungkin di jenjang berikutnya. Guru TK diteruskan oleh guru SD, guru SD diteruskan guru SMP dan seterusnya. Agar anak-anak itu berbudi pekerti yang harapannya menciptakan karya. Kemudian yang berikutnya menjadi paradigma menjadi merdeka belajar dan pembelajar sejati. Kalau dalam keyakinan agama Islam mencari ilmu dari buayan sampai yang lahir minal mahdi ilal lahdi. Sebagai seorang pendidik dan pengajar sejatinya mempunyai kebebasan bersama murid untuk menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuannya. Merdeka belajar ada yang mengkonotasikan LP, AWE, DW. Padahal enggak. Merdeka belajar itu banyak ya. Ada termasuk ini pendidikan guru penggerak, ada kampus merdeka, ada program-program lain. Awalnya sekadul bahwa merdeka belajar ini ngajar sak merdeka ini. Mohon melalui pembahasan ini mohon diluruskan bersama-sama. Silakan cari istilah merdeka belajar yang benar seperti apa. Gambarannya banyak, sudahnya banyak, bentuknya. Termasuk PMM itu rangkaian dari merdeka belajar itu sendiri. Next, yuk nyanyi lagu Dia dan Jawa. Yuk bareng yuk. Jadi antara ingat sesungguhnya ingat zaman mengasa kuliah nyayani pendidikan pengajaran berhamba pada anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Berikan kebingungan paduan cipta karsa lalu wujudkan karya pada setiap siswa dihajar pelanggaran apa pendidikan kita. Indonesia terhadap budaya diajar tawantara ingat sabuntunana imannya manungkasa kuliah Nyayani pendidikan ajaran berhamba pada anak sesuai kodrat alam dan zamannya. budi pekerti mulia paduan cipta karsa lalu wujudkan karya pada setiap siswa dan dilanggar Bapak berikan kita. Indonesia peradaban budaya. Terima kasih Pak Rangga. Paradigma filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Monggo Bu Windana.
Dua. Yang pertama. Mas Ari. Yang pertama apa? Yang pertama, pendidikan harus menghamba pada anak. Oke, betul. Ya, betul. Ting ting. Kemudian yang kedua, sebagai guru harus memberi contoh. Tepuk tangan buat Bu Syaro, ini bisa dikasih dompet satu ini. Milih sendiri aja, milih silakan, terusnya milih. Cinta hukum hukum ini. Ya, sebentar. Sekarang Bu Aulia bisa selain yang telah disebutkan oleh Bu Syaro tadi apa? Pendidikan harus sesuai dengan alam dan zamannya. Dan alam dan zamannya, betul. Oke, yang satu lagi. Kita sebagai pendidik harus bisa memberi motivasi kepada siswa. Tuturi Handayani. atau dimeruling buri. Silakan tepuk tangan buat Bu Aulia. Silakan bisa diambil dompetnya. Iya. Iya, silakan kembali ke tempat ya. Ibu dan Bapak guru yang besar, ada kasus untuk kelompok kolaborasi. Deskripsikan urutannya ketika menangani kasus anak berkuku panjang sudah lebih dari ketentuan yang berlaku. Kemudian tunggu. Kelompok kolaborasi. Kelompok dua, kelompok tergerak itu kasusnya anak makan dengan berjalan. Cara menyelesaikan deskripsinya seperti apa? Jadi, anak makan dengan berjalan, otomatis berdiri. Kemudian kelompok bergerak menyelesaikan kasus anak tidak mengenakan atribut lengkap ketika upacara hari Senin. Deskripsikan. Anak ketika tidak mengenakan atribut lengkap pada hari Senin, Jawa Merah. Deskripsikan untuk kelompok menggerakkan kasus anak saling mengatakan nama orang tua. Si Tony mengatakan nama orang tuanya Tomadeni, ya. Si A dan B. Silakan mohon bantuan untuk kelompok-kelompok tersebut dengan waktu sekitar 7 menit untuk mendeskripsikan bagaimana caranya menyelesaikan kasus tersebut. Boleh menggunakan istilah nama, boleh dibentuk dialog dan sebagainya. Dan setelah waktu selesai, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Waktunya habis ya. Monggo, silakan masing-masing kelompok sambil menyelesaikan bisa menghadap ke screen. Yang tentunya masih membelakangi screen bisa menghadap ke screen untuk efektivitas waktu. Untuk perubahan paradigma, Ibu Bapak guru yang hebat, itu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Silakan bisa kami minta dulu mana pekerjaan kelompok kolaborasi. Untuk kelompok bergerak dulu. Kemudian untuk kelompok bergerak untuk
ada yang dialog, ada yang mencontohkan kasus di sekolahnya, dan itu ya podo dan sebagainya. Sama tempat saya seperti itu, ini dikandani pisan orang mempan tidak berbuat mundur tuh nanti aja lagi. Itu sih kelompok bergerak. Terima kasih. Kemudian kelompok menggerakkan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada kita bisa berkolaborasi dengan satu kelompok, berdiskusi, menyelesaikan kasus dengan singkat dan membawa tujuan. Jadinya ya. Tepuk 3. Terima kasih. Ibu bapak guru yang hebat, silakan bisa menghadap ke sini semua dulu. Bapak hikmah, ini silakan untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ini baik fisik maupun non fisiknya, aman, nyaman, murid itu bisa berpikir, bertindak dan sebagainya. Ini budaya yang positif. Berarti apa yang kami sampaikan ini kita langsung kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Apakah sudah kategori apa belum tempat kita mengajar? Ada menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman untuk berpikir. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini KP, ya. Ini betul enggak ini? Betul enggak ya? Ilusi bahwa ketidak membuat orang merasa bersalah, mengeluarkan karakter. Betul enggak? Ini perubahan dari kontrol. Kemudian penguatan positif, afektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perlu teori kontrol ini perlu kita kuasai bersama. Ibu bapak guru yang hebat, nanti ini kami berikan. Jadi kalau berkenan nanti bisa di copy aja. Kemudian bisakah kita mengontrol seseorang? Ini stimulus responnya. Kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulusnya. Harusnya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi, ketika anak berbicara apa tentang kasusnya, kita ya ini memposisikan ini. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Awal ini ya. Kesalahan, semua api kesalahan. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Awal ini berarti tujuan ini sebenarnya apa? Menurut guru itu, nah ini teori kontrolnya. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Be yourself. Jadi stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru, termasuk dalam empat kelompok ini. Kolaborasi, komunikasi, koordinasi, waktu yang cepat harus menyelesaikan kasus. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Harusnya teori kontrolnya model berpikir menang. Itu dari kontrolnya. Kemudian berikutnya, kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, tertutup dan sebagainya. Ini disiplin itu justru itu adalah hubungannya dengan hukuman. Tentang disiplin di anak itu hukuman. Padahal hukuman itu untuk belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam mendisiplinkan anak, hukuman itu final choice, pilihan terakhir. Ini bisa ya merasa dikasih hukuman.
Kalau istilahnya betul dikasih apa betul konsekuensi nanti. Berikutnya disiplin positif. Ini disiplin positif bisa kita lihat bersama. Tadi sudah tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi. Menanamkan motivasi itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dan nilai-nilai yang mereka percaya, tanggung jawab, kemudian dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, lanjut saja. Nah, Diajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, salah satunya memang harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Datangnya dari diri sendiri, betul ya? Kemudian ada teori motivasi perilaku. Ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal lagi. Ini ada motivasi internal, yaitu motivasi internal itu untuk mencapai disiplin yang positif. Oke. Berikutnya, ini 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama kebutuhan cinta kasih atau diterima, kemudian kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan dan bertahan atau survival. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti berimbas pada bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi di satuan pendidikan kita. Dan saya kira juga tadi kasus ini hanya sebagai contoh saja. Di lingkungan Bapak Ibu mengajar pasti banyak kasus lagi, termasuk berujar yang tidak sewajarnya, misalkan C, misalkan ya cinta misalkan, atau A, atau apa dan sebagainya itu ya. Saya kira juga itu menjadi bagaimana nanti tugas kita bersama untuk menyelesaikan kasus itu sesuai tahapannya. Kemudian ini saya baca. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini menurut dosen, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jangan ada kesalahan malah awal ini seorang pendidik malah membuat anak merasa tambah salah dan sebagainya. Ini untuk memperbaiki. Awal ini tidak hanya memperbaiki kesalahan itu, malah berucap misalkan dalam pendidik goblok dan sebagainya sampai pada kuat dan sebagainya. Itu restitusi. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Ada posisi kontrol. Ini sangat penting. Apakah kita seorang pendidik atau seorang pengajar itu sebagai seorang penghukum? Sidik-sidik dihukum. Kemudian apakah membuat merasa bersalah? Apakah posisi kontrol kita sebagai seorang Tuhan? Apakah posisi kontrol kita sebagai seorang pemotor? Apakah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer? Kira-kira harapan kita posisi kontrolnya sebagai seorang apa? Manajer. Ini ada teman. Saking posisinya sama muridnya. Nanti kalian berikutnya. Nah ini 5 posisi kontrol. Ini ada identitas gagal, mengulangi teman, guru berbuat, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya apa? Menyalahkan orang lain atau berbohong akhirnya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru berbuat. Ini guru berbuat, berceramah mengatakan seharusnya bla bla bla. Ibu kecewa. Nah, kemudian guru berkata, kamu seharusnya
Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat rasa bersalah. Ini teori kontrolnya di luar atau eksternal. Ini menghindari hubungan. Kemudian identitas katakan sukses atau kontrol dari luar sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Yuk. Kemudian untuk berikutnya komando menghitung dan mengukur. Ibu kata apa peraturannya? Bismillah kemudian mengumumkan dulu. Bismillah ini yang ngomong. Saya ingin ngomongnya. Oh, nah itu bukan ini yang ngomong. Kemudian ini harapan kita punya posisi kontrol seorang manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kamu yakini nak? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan itu? Kemudian meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Harapannya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dengan pembahasan ini nanti dengan melalui nanti oleh positif kontrol nanti ada tiga diskusi berikutnya. Keyakinan kelas ini sebuah kesepakatan nilai kebajikan, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gesell, keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, seorang kepala sekolah membuat keyakinan sekolah dengan guru dengan murid kesepakatan bersama-sama, ditempel di ruang masuk, di lorong penghubung, ditempel di ruang kelas masing-masing. Untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Yang selama kita yakini adalah peraturan kelas. Kadang itu yang membuat hanya seorang gurunya orang guru, orang ujar, pokok dan sebagainya. Kalau nggak boleh masuk ini nggak benar. Keyakinan kelas itu datangkan dari murid. Silakan metodologinya misalkan menyebar semacam kertas, tempel, tinggal kor, boleh makan dan sebagainya. Nanti kalau dilanggar, kita posisi kontrolnya enak. Apa yang kamu yakini nggak boleh makan ketika di dalam ruang kelas. Kamu kok makan? Nah itu nanti timbul asalnya penyelesaiannya baik. Keyakinan kelas di prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini kalau mau dipraktekkan nanti terus bisa sendiri. Tapi yang telah siswa menulis, guru siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis, kemudian guru siswa memilah keyakinan kelas yang paling penting diberikan apa? Tahap dalam pemilah itu, kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ini yang mungkin memberikan pemikiran dari seorang guru. Proses merumuskan keyakinan kelas lanjut ke tahap mengubah keyakinan kelas yang telah ada menjadi kalimat yang positif. Mengecek kembali, menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Kalau sudah tertulis dengan rapi, keyakinan kelas itu kita dipajang di tempat yang bisa diakses oleh pembuat keyakinan kelas. Di sini dalam ini belum ada mungkin pembentukan keyakinan kelas ini tadi sudah. Kemudian yang berikutnya terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran tentunya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul 1 tema ini untuk diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi.
Berarti ada hubungan, ada konsekuensi yang mana dalam ini tujuannya nanti istilahnya agar berasal dari dirinya itu menuju di situ yang positif, itu istilahnya restitusi. Apa bedanya nanti saya kirim ya, banyak ya, atau bisa lebih. Nah ini silakan secara singkat bisa ditulis, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, tidak akan dulu. Saya tidak akan melakukan lagi. Bisa terus. Ini apakah hubungan atau konsekuensi? Silakan ditulis berdasarkan tulisannya. Ini jenengan ya hubungan lagi bisa dicek bertanggal. Kalau hubungan terus hubungan ini, bawahnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biar tahu dengan benar berapa, salah satu bisa di H atau K misalnya. H, K. Nanti dicek dulu. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Salah balik, itu benar balik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Ini keroyokan. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mobil, hukuman atau konsekuensi kali lagi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Mau hubungan konsekuensi ditulis dan dicek. Penjawab ya, silakan nanti dibaca saja ya. Ini betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Silakan. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan tambah itu hukuman kategorinya. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja dengan tersegel. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu. Hukuman. Oke. Ini mau nanti ada yang konsekuensinya. Kemudian ini lari mengelilingi 2 kali karena pelajaran PJK. Nah, harapannya jenengan itu yang kita semua itu yang hukuman atau yang konsekuensi? Ini mau juga beneran. Gue sebelumnya gue hampir 200 tinggal dengan di kantor berkanan kehidupan dan sebagainya. Terusnya surat nomor itu karena hanya datang terlambat 5 menit misalkan. Itu hubungan atau cek keyakinan kelasnya. Cek keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya ada seperti itu enggak? Nah, kalau ada berarti itu sebuah konsekuensi. Betul ya? Paham ya? Kemudian ciri-ciri restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi. Nanti bisa diketahui bersama. Kemudian segitiga restitusi. Ini cara penyelesaiannya. Yang pertama ini menstabilkan identitas dulu. Dengan tadi sudah menstabilkan identitas dulu ketika menangani kasus dari tugas tadi dengan bertanya. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah dulu buku juga bukunya panjang, dipanggil gurunya. Ini, anak Ananda bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Ini stabilkan identitas. Tapi ada deskripsi seperti itu enggak? Tidak ada. Langsung mungkin tahapannya yang ini validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga fungsi pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu punya tok panjang bukunya dobo, silakan. Belum ini alasan setelah langsung pulang dan sebagainya. Kemudian adakan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yuk, mungkin bertentara ini aja. Kemudian kamu ini sudah ingin kepijai maunya seperti apa nak? Lo ingin minum sunggal bunga, kemudian satu. Kita juga ini dalam menyelesaikan kasus kita menggunakan metode pendekatan segitiga restitusi dengan melihat posisi kontrol kita sebagai seorang apa atau penghukum, apakah kita seorang teman, apakah tadi yang terakhir seorang manajer. Nanti harapannya ketika setelah pembahasan ini Bapak Ibu bisa mencoba mempraktekkan, coba mempraktekkan bersama-sama peserta didiknya, muridnya membuat keyakinan kelas bersama. Silakan adopsi mungkin peraturan yang sudah ada, kita lepaskan dulu, kita coba dongkrak membuat keyakinan kelas bersama. Ini yang banyak yang mengasih tugas itu pembahasan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kalau waktunya cukup panjang, tugas kedua kita membuat keyakinan kelas berdasarkan kelompok masing-masing. Tapi saya tadi untuk pembahasannya ini outputnya nanti kita ada cara menyelesaikan kasus ketika Bapak Ibu peserta ini belum tahu teori segitiga restitusi. Itu ya, menstabilkan, menanyakan keyakinan, kemudian validasi kesalahan. Sebagai contoh, untuk kelompok tergerak di kelompoknya yang satu orang pria keroyok 3 orang wanita, ya. Anak makan dengan berjalan, otomatis berdiri. Biasanya ini terjadi bahkan di sekolah kita. Bapak ibunya juga, Bapak ibunya juga, waktu sering cowoknya, penyelesaian. Ketika melihat anak yang makan sambil berjalan, anak dipanggil dahulu, kemudian disuruh duduk dan makan makanannya. Seperti kalau tadi setelah selesai, anak diberitahu dengan enak kan kalau makan sambil duduk. Besok kalau makan sambil duduk agar makanannya tidak jatuh, tidak tersedak, sesuai sunnah, lebih tenang dapat menikmati makanannya. Ini hampir mendekati diskusi atau belum? Ada menstabilkan identitas? Belum ya, itu langkah awal. Dengan memanggil itu sudah benar, ya, didudukkan. Kita yang berbicara, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk guru bilang sendiri, dia mesti tahu mau ngaruh sendiri. Dulu misalkan itu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Hanya teman tadi, kalau ini baru anak kasih kesempatan tahap menanyakan keyakinan. Dan ada kesepakatan keyakinan belum? Iya ya Bu, nggak boleh. Itu yang keyakinan kelas atau sekolah? Di kelas ada, di sekolah ada. Nah, baru kita ini ya, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita baru itu adalah sunnah, itu menurut kesehatan bagus di pencernaan dan sebagainya. Itu ya, ini yang tergerak. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kami hanya ingin menjelaskan
apa yang telah kami peroleh selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ibu Bapak, mudah-mudahan sedikit dari saya ini bisa memberi motivasi, baik itu dengan nanti akan tergerak atau akan bergerak atau menggerakkan. Yang penting awal diri mulai sekarang keluar dari zona nyaman, sedikit demi sedikit dicoba. Kita harus keluar dari zona nyaman selama ini. Berangkat jam 7, pulang jam 14, seperti itu. Apakah akan seperti itu terus? Monggo. Itu sebuah pilihan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu semua peserta pembahasan ini agar bergerak menggerakkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Kata dia, nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, dan kelima itu kolaborasi. Silakan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada, teman sejawat atau kelompok kerja guru dan sebagainya. Jangan dengan ijenan, jangan dengan hanya dengan saja. Kolaborasi, misalkan guru mapel dengan guru kelas dengan guru kelas yang lain. Silakan bisa memungkinkan untuk jenjang mereka mungkin bisa gini, karena pembelajarannya nyambung semuanya tematik dari guru Tapi ini untuk guru mapel, apalagi banyak guru DPI, silakan berkolaborasi dengan guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pembahasan modul 1.4 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdul Malik, apabila dalam menyampaikan pembahasan ini banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seterus-terusnya. Saya akhiri billahi wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Taranisa, GPAI SD Negeri Kemuning, peserta pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif yang disampaikan oleh Bapak Abdul Malik, CGB Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Setelah saya mengikuti pengimbasan, saya merasa wawasan saya semakin bertambah, terutama tentang perubahan paradigma teori kontrol berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Harapannya setelah pengimbasan ini saya bisa mengimplementasikan di sekolahan dan semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Terima kasih Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ulfatul Zahra, GPAI SDN Larangwa, salah satu peserta pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif yang disampaikan oleh Bapak Abdul Malik SPDI. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan pengimbasan ini. Dari pengimbasan yang saya ikuti, saya mendapat banyak wawasan baru. Salah satunya bagaimana cara membangun budaya positif, bahwa sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ulfadewi, GPAI SD Negeri Banjarsari, salah satu peserta pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Abdul Malik, yaitu seorang CGP Angkatan 7. Saya sangat mengapresiasi atas ilmu yang diberikan oleh Bapak Abdul Malik, yaitu memberi pemahaman kepada saya terutama tentang disiplin positif, di mana insya Allah saya akan menerapkannya di sekolah saya. Terima kasih Pak Malik atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianur Anissa dari GPAI SDN Laumu. Saya sangat mengapresiasikan adanya pengimbasan modul 1.4 yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Malik SPDI. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7. Setelah mengikuti pengimbasan modul 1.4 tentang keyakinan kelas, saya sangat paham dan saya akan mempraktekkan di SD saya, yaitu SDN Laumu. Terima kasih Bapak Malik, is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Budihati, GPAI SD Negeri Ngalian, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Saya salah satu peserta pengimbasan modul 1.4 yang diselenggarakan oleh Bapak Abdul Malik SPDI, calon guru penggerak angkatan 7. Dari pengimbasan ini saya menjadi bertambah wawasan, yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi dari segitiga restitusi ini salah satunya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini semoga saya bisa menerapkan di instansi saya ketika menangani permasalahan anak. Terima kasih Pak Abdul Malik, is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Awamila, SPDI dari SD Negeri Centran, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Pada hari ini saya sebagai peserta pengimbasan modul 1.4 oleh Bapak Abdul Malik SPDI, yang mana beliau adalah sebagai peserta guru penggerak, di mana pada hari ini sangat apresiasi sekali karena pada kesempatan pengimbasan modul 1.4 ini Bapak Abdul Malik tidak hanya menyertakan guru GPAI saja, akan tetapi di dalamnya ada Bapak Kepala Sekolah, ada guru TK, ada guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang mengikuti pengimbasan pada hari ini. Nah, dari pengimbasan pada hari ini kami mendapatkan banyak sekali ilmu yang insya Allah dapat kami implementasikan kepada anak didik kami. Semoga Bapak Abdul Malik sukses dalam mengikuti CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Sukses untuk Bapak Abdul Malik, bergerak, menggerakkan. Bapak Abdul Malik hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanar Septiniwarsi Wulandari, guru kelas 1 SD Negeri Duren. Saya salah satu peserta pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Abdul Malik selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih sekali telah diikutsertakan dalam proses pengimbasan ini. Nah, yang mengubah saya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Malik, materi tentang posisi kontrol, menjadikan saya untuk senantiasa sebagai seorang pendidik mendidiki posisi kontrol seorang manajer. Terima kasih Bapak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya, perkenalkanlah, nama saya Suparyanto, Kepala SDN Jombrang, yang kebetulan pada hari ini SDN
Songkrang sebagai tuan rumah di dalam pembahasan modul 14 budaya positif oleh Bapak Abdul Malik SDDI calon guru pemuda angkatan ke-7 Kabupaten Temanggung, dan semoga kegiatan-kegiatan tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah selama pembahasan peserta sangat antusias sekali, dan semoga nanti bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya yang saat ini belum tergerak untuk mendaftarkan diri sebagai guru penggerak di Kecamatan Bejen. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga sangat bermanfaat untuk demi kepentingan kemajuan pendidikan di Kecamatan Bejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intajid ya Taha biduril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah, jita bidinillah jidkul Diana Gassen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya melakukan restitusi. Restitusinya bernama segitiga restitusi. Strategi dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Selamat menyaksikan video restitusi terkait segitiga restitusi di SDN Duren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berbakti dengan Tuhan, kreatif dan bernalar kritis. Mbak Manda, hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Oh iya, kemarin saya ingat Pak Malik sudah menyampaikan. Nanti saya mau unsur loh. Saya juga punya unsurnya. Ayo kita masuk kelas. Yuk. Hai teman-teman, alhamdulillah hari ini keyakinan kelas kita sudah disepakati. Betul bila saya juga merasa senang karena keyakinan kelas sudah disepakati. Saya juga senang tadi usulan saya dimasukkan dalam keyakinan kelas. Saya sama seperti Mbak Marta, usulan saya juga sepakati. Teman-teman, marilah kita jaga dan laksanakan keyakinan kelas bersama-sama. Siap, 86.
Di mana ini Mbak Dira? Di luar sana. Di sana. Oh iya, Mbak Dira, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dira sudah melaporkan. Nanti Mbak Manda sama Mbak Seruni, Pak Malik kembali, Pak Malik panggil untuk ditindaklanjuti. Silakan kembali. Pak Malik mau mengajar dulu. Mbak Manda, Mbak Seruni, kalian anak-anakku Pak Malik panggil ini sudah tahu belum? Belum. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Begini nak, sebelumnya Pak Malik mohon maaf tadi Mbak Dira selaku ketua kelas menyampaikan laporan pada Pak Malik bahwa Mbak Seruni, Mbak Manda tadi habis dari kantin menuju kelas itu makan sambil berjalan, sambil ngobrol enak. Kemudian Mbak Seruni juga tadi minum sambil berjalan. Kemudian juga tadi Mbak Seruni buang sampah sembarangan. Benar tidak nak itu? Benar. Oh ya, terima kasih ya. Mbak Manda, Mbak Seruni, sebelumnya Pak Malik terima kasih ya. Tahu enggak, Pak Malik bilang terima kasih karena Mbak Seruni, Mbak Manda itu tadi sudah mengakui apa yang disampaikan oleh Mbak Dira terkait Ananda makan sambil berdiri, sambil berjalan, dan Mbak Seruni ditambah buang botol minuman sembarangan. Itu tadi benar ya. Anak-anak, begini nak, bahwa Pak Malik selama ini juga menyadari apa yang menjadi kesalahan kalian tetap menjadikan hal itu sebuah pelajaran. Karena kita di sekolah tempat kita untuk belajar, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang sudah baik ditingkatkan agar lebih baik. Dalam hal ini kalian kan tadi atau makan dari kantin menuju kelas sambil berjalan, sambil berdiri, ngobrol, dan lalu buang bungkusnya sembarangan. Pak Malik yakin itu mungkin refleks bisa, mungkin tanpa sadar juga bisa, mungkin saking asiknya juga bisa. Dulu Pak Malik juga pernah melaksanakan hal ini. Masih sekolah, kadang tanpa sadar Pak Malik juga sering membuat kesalahan seperti anak-anak semua. Kadang tanpa kesalahan itu kita nggak tahu akan menjadi lebih baik. Contohnya tadi misalkan makan sambil berdiri, itu memang sebuah kesalahan. Kemudian buang sampah sembarangan, itu ya juga memang sebuah kesalahan. Tapi yakinlah nak, kesalahan itu bukan menjadi dan membuat kita menjadi terpuruk. Kita sadar sebagai manusia itu tempat salah dan dosa. Bagaimana melalui sekolah, melalui belajar ini kita bisa meminimalisir, mengurangi kesalahan yang kita perbuat bersama-sama ini. Gitu ya Anda, begitu ya Mbak Seruni, Mbak Manda, Mbak Seruni, Pak Malik juga tidak akan mencari siapa yang salah. Tidak akan. Mbak Manda mungkin tadi refleks, Mbak Seruni juga mungkin tadi refleks. Itu ya Mbak Seruni ya. Mbak Seruni kenapa ngantuk? Bukunya malam. Iya. Manda, dalam hal ini Pak Malik tidak akan memberikan hukuman dulu. Kita bersama-sama mencari solusi. Bagaimana anak-anak tidak makan lagi sambil berdiri, sambil berjalan. Anak-anak mau membuang sampah pada tempatnya. Padahal di sekolah sudah disediakan tempat sampah ya. Sudah disediakan ya Pak Sumi. Nanti ke depan kita sedikit demi sedikit dilatih makan sambil duduk. Nah, apalagi kita orang Islam berdoa, ya. Kemudian
kemudian makan dengan baik, kemudian nanti bekasnya atau bungkusnya dibuang ke tempat sampah. Atau Mbak? Ya. Pak Malik mau tahu mengapa Kak Manda tadi makan sambil berjalan menuju kelasnya dari kantin. Apa ya? Kenapa ya? Saya lupa. Oh lupa. Tapi sadar deh. Oh tidak sadar. Dan Mbak Surni? Betul sadar. Tapi sambil ngobrol berjalan tuh makan. Kemudian tadi buang sampah sembarangan sadar nggak? Nggak sadar. Tapi benar nggak itu, Mbak Manda? Apabila makan dari kantin ke kelas sambil berjalan itu perbuatan baik nggak? Tidak. Mbak Surni buang sampah perbuatan baik nggak di sembarang tempat? Tahu akibatnya nggak kalau membuang sampah sembarangan? Nanti kalau sampahnya tumpuk-tumpuk dibuang sembarang, nanti salah satunya menjadi sumber penyakit. Nanti kalau kelamaan, nanti penyakitnya macam-macam. Sebagai contoh, nanti untuk tempat bertelurnya sarang nyamuk dan bisa mengakibatkan wabah penyakit demam berdarah. Baiklah anak-anak, kemudian anak-anak ini kesalahan ini tadi sudah disepakati, sudah diakui, dan tadi Pak Malik harusnya tahu sebabnya mengapa anak-anak melakukan hal itu. Pak Malik yakin mari bersama-sama, sebab itu menjadikan kita saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain, dan nanti teman-teman juga diingatkan, ya Mbak Manda, ya Mbak Surni. Baiklah, terima kasih, itu sudah Pak Malik dengar langsung mengapa Ananda melakukan hal itu. Mbak Manda, Mbak Surni, terkait masalah ini, terkait kesalahan Mbak Manda, Mbak Surni, kira-kira Mbak Manda dan Mbak Surni masih ingat nggak di kelas 4 itu ada keyakinan kelas nggak? Ada Pak. Yang mengatur tentang makan, membuang sampah tidak sembarangan, ada enggak? Ada. Ya, ini kan sudah ditempel di di kelas kalian. Ini coba mari tunjukkan keyakinan kelas ini. Nah, coba ini keyakinan kelas 4 ini nanti ditempel ini tujuannya untuk mengingatkan, bahwa anak-anak bersama-sama dulu membuat usul, dan kemudian Pak guru kelas kalian menuliskan secara detailnya dan menempelkan agar anak kelas 4 ini selalu ingat keyakinan kelas. Sebagai contoh tadi berarti anak-anak belum melaksanakan keyakinan kelas terkait ini, terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ini, membiasakan makan dan minum dengan duduk dan ditambah berdoa. Ini keyakinan kelas ini anak-anak senantiasa harus melaksanakan karena dibuat bersama-sama. Coba Pak Malik ingin tahu kalau makan kemudian duduk itu lebih baik daripada berdiri atau duduk ya. Kemudian diawali dengan doa atau diawali dengan doa. Ya, coba doa sebelum makan, coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik seperti itu. Keyakinan kelas dibuat bersama. Pak guru mengingatkan, anak-anak juga melaksanakan. Ya, itu ya. Ada yang ingin disampaikan?
Mbak Manda sudah berkomitmen, sudah punya motivasi untuk memperbaiki terhadap kesalahannya. Bagaimana dengan Mbak Suli? Sama akan memperbaiki ya. Yang paling penting motivasi dari diri sendiri. Itu ya, sudah punya keyakinan kelas bersama, dilaksanakan bersama. Apabila ada kesalahan segera diperbaiki. Baiklah, seperti itu ya. Ya. Waalaikumsalam. Ini ya Mbak, Pak Malik ingat bahwa kelas 4 ini dulu pernah ada kesepakatan yang berupa keyakinan kelas. Ada ya? Ada. Masih ada? Kan ditempel di ruangan kelasnya. Ini kalau ada, ini Pak Malik coba tunjukkan. Ini yang membaca coba lihat. Coba membaca bisa berdiri. Ini dibaca ya, keyakinan kelas. Ini yang membuat siapa? Pak Malik. Terus teman-teman kelas 4, terus Bu Turwati selaku guru kelas. Dan usulannya dari teman-teman. Kalau Pak Malik masih ingat, Pak Malik juga pernah dulu mengusulkan ya. Salah satu poinnya ini Mbak Malik tunjukkan keyakinan kelas 4 ini kesalahan Mbak Mata itu belum melaksanakan keyakinan kelas dengan baik pada poin yang mana? Coba pada poin yang mana? Kukunya belum dipotong. Yang mana coba? Ini ya, yang poin 4 yang C. Pak Malik bacakan ini yang membaca dengarkan bahwa siswa itu peduli terhadap lingkungan kelas, sekolah dan dirinya sendiri terkait menjaga kuku tidak panjang, berarti harus dipotong. Kemudian dan kotor, setelah dipotong dibersihkan. Ya, kemudian rambutnya rapi. Itu ya, Pak Malik hanya mengingatkan ini keyakinan kelas dibuat Pak Guru, dibuat anak-anak bersama-sama agar dilaksanakan dengan baik. Itu ya, silakan duduk lagi. Ya, terima kasih Mbak Mata sudah mau berbincang sama Pak Malik. Walaupun Mbak Mata hari ini belum bisa melaksanakan keyakinan kelas, tapi berjanji ya akan memperbaiki.